Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amiro. Saya adalah dosen S1 Pendidikan Fisika Universitas Khairun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Dasar 2. Mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Pendidikan Fisika dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester genap. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis fisika klasik dan modern secara umum, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau perakiraan dampak dari fenomena yang menjadi subjek pembahasan, mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang tersedia terhadap permasalahan fisis dan menyimpulkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 2 ini, yaitu mahasiswa mampu pertama, menguasai konsep fisika dasar tentang materi listrik statis, hukum Gauss, potensial listrik, dielektrik dan kapasitor, arus dan hambatan listrik, rangkaian arus searah, gejala kemagnetan, sumber medan magnet, hukum Faraday dan Lenz, induktansi, rangkaian arus bolak-balik, gelombang elektromagnet, sifat dan perambatan cahaya, optika geometri, instrumen optis, pengantar fisika modern. Yang kedua, mampu menerapkan konsep fisika dasar dan metode matematika yang tepat untuk mendapatkan solusi masalah kuantitatif dalam fisika. Tiga, mampu bekerja mandiri maupun bekerja sama dalam grup secara efektif dan bertanggung jawab dalam perkuliahan. Berikut saya jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Fisika Dasar 2. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Fisika Dasar 1. Materi perkuliahan Fisika Dasar 2 ditujukan untuk mempelajari materi listrik statis, hukum Gauss, potensial listrik, dielektrik dan kapasitor, arus dan hambatan listrik, rangkaian arus searah, gejala kemagnetan, sumber medan magnet, hukum Faraday dan Lenz, induktansi, rangkaian arus bolak-balik, gelombang elektromagnet, sifat dan perambatan cahaya yang meliputi refleksi, dispersi, polarisasi, hambatan cahaya, optika geometri, instrumen optis, pengantar fisika modern melalui pemahaman konsep fenomena fisika dengan uraian matematika sederhana, serta memperkenalkan contoh penerapan konsep melalui metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada beberapa pertemuan. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu pendahuluan listrik statis dan hukum Gauss, potensial listrik dielektrik dan kapasitor, arus dan hambatan listrik, rangkaian arus searah, gejala kemagnetan, sumber medan magnet, hukum Faraday dan Lenz, induktansi, rangkaian arus bolak-balik, gelombang elektromagnet, sifat dan perambatan cahaya, kemudian pengantar fisika modern. Pembelajaran Fisika Dasar 2 di Universitas Khairun ini dilakukan secara blended learning, yaitu memadukan antara tatap muka dengan tatap maya atau online. Tatap muka dilakukan untuk melakukan diskusi serta penguatan materi, sedangkan tatap maya dilakukan untuk menyampaikan deskripsi perkuliahan, bahan ajar, dan pengumpulan tugas melalui virtual class. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pertama, problem solving, di mana mahasiswa diberikan permasalahan seputar materi yang akan dipelajari, kemudian dilanjutkan diskusi kelompok, serta pemaparan hasil diskusi yang diakhiri dengan pemberian penguatan seputar materi diskusi dan permasalahan yang dipecahkan mahasiswa, yang kemudian diakhiri dengan pemberian latihan soal serta tugas kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga menerapkan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada beberapa pertemuan. Model pembelajaran project dilakukan melalui 6 tahap utama, yaitu yang pertama, membentuk kelompok dan orientasi tema. 2, perencanaan kegiatan penyelesaian proyek. 3, melakukan investigasi. 4, merencanakan laporan. 5, presentasi, laporan. 6, evaluasi. Melalui tahapan pembelajaran PJBL ini, mahasiswa diberi ruang untuk melatih kemampuan berpikir dalam hal merencanakan dan memecahkan masalah.
pembuatan keputusan, dan inquiry science atau scientific inquiry secara cermat. Untuk penilaian mata kuliah ini, yaitu terdiri dari komponen keaktifan dengan bobot 10%, tugas atau kuis bobot 20%, UTS bobot 25%, UAS 30%, hasil proyek 15%. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran di kelas yang membahas materi di elektrik dan kapasitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Dari Fani S. Ali. Ada. Supani Manifa. Hadir. Waris Warasmi. Hadir. Rosdiana. Hadir. Asmita Basir. Safia Irwan. Oke. Jadi kita mulai ya. Coba perhatikan video ini. Bentar. Jadi ini nanti coba kamu perhatikan ya. Maksudnya alat apa yang ada di video tersebut, kemudian kamu hubungkan dengan materi yang ada dalam fisika. Kira-kira nanti materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, itu tadi apa? HP. Coba ditunjukkan HP-nya. Mana HP-nya? Oke. Ada tombolnya enggak? Oh, ada. Tombolnya ada. Oh, di samping. Nah, sekarang menurut kalian atau cara penggunaan HP dengan menyentuh layar itu kira-kira menggunakan alat apa ya? Maksudnya materi apa ya yang kira-kira berhubungan dengan yang akan kita pelajari hari ini? Apa? Elektromagnetik. Oke, apa lagi? Listrik. Terus kemudian apa lagi? Hukum kolom. Oke. Sebelum menyebar kemana-mana, coba perhatikan yang ini. Ini alat apa ini? Yakin baterai? Ini apa alat apa ini? Keyboard. Keyboard itu biasanya di mana sih kita gunakan pada apa? Komputer. Oke. Nah kemudian, nah ini apa nih? Kira-kira? Alat apa? Alat dalam keyboard? Yakin? Nah itu apa itu? Biasanya simbolnya gini nih. Misalkan dalam rangka listrik simbolnya itu apa? Hambatan. Hambatan itu pelindungan. Apa? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang bahan dielektrik dan kapasitor. Ya, jadi ini merupakan apa? Simbol dari apa? Kapasitor. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang bahan dielektrik. Kemudian yang kedua apa? Tentang kapasitor. Apa aja yang dibahas tentang kapasitor? Nanti akan saya buat kelas ini menjadi 5 kelompok. Jadi misalkan di situ kelompok 1 membahas tentang bahan dielektrik atau bagaimana cara menghasilkan polarisasi material dan konstanta dielektrik itu seperti apa. Begitu juga dengan seterusnya kelompok 2, 3, 4, 5. Pembagian kelompoknya gimana? Berhitung aja ya. Silakan berhitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kelompok 1 atau mengutarakan kata 1 siapa? Angkat tangan. Oke. Ada 4 orang. Silakan duduk sebelah sini. Jadi nanti prinsipnya nanti setelah selesai nanti presentasi ya. Jadi silakan kalian diskusi ya. Hasil diskusi langsung ditulis di catatan atau di selembar kertas yang bagus, nanti langsung dikumpulkan
Ya. Nah, kemudian untuk diskusinya Ibu beri waktu 30 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya waktunya. Maksudnya waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Siapa yang ingin maju duluan? Nggak ada yang ingin maju duluan. Urut aja ya. Urut kelompok 1 dulu. Jadi nanti silakan 4 orang silakan maju ke depan. Nah, kemudian menjelaskan bergantian. Jika perlu ditulis di papan, nanti silakan ditulis di papan. Silakan dihapus dulu ya. Dihapus dulu papannya. Untuk kelompok lain diperhatikan. Bagi kelompok yang tidak presentasi, nanti silahkan bertanya. Ya, nanti akan Ibu berikan poin. Jadi ada poin individu, ada poin kelompok. Ya. Ya, kami dari kelompok 1 di sini kami memaparkan materi kami. Jadi materi pertama itu dibawakan oleh Akmal Khairul Hidayah, kedua oleh Sebagai Penipah, dan yang ketiga oleh Amala Muhammad. Pada materi pertama saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Di sini saya pemateri bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan di mana atom-atom atau molekul-molekul penyusunnya dapat mengalami polarisasi jika dikenai medan listrik. Elektrisitas, listrik relatif merupakan sebuah konstanta dalam ilmu fisika. Konstanta ini melambangkan rakatnya flux elektron sesuai definisi. Yang kedua yaitu udara 1,0054. Ini teman-teman sudah lihat gambar yang kiri itu adalah kondisi atau atom-atom atau molekul penyusun material. Nah, di sebelah kanan ini adalah ketika diberikan medan listrik. Sudah selesai, ayo ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan saya, jelaskan apakah bahan elektrik itu dia mempengaruhi medan listrik, jika iya atau tidak, coba jelaskan. Terima kasih. Pertanyaannya langsung dijawab atau? Langsung dijawab. Oke, langsung dijawab. Jadi kalau untuk bahan tadi dia mempengaruhi, maksudnya bahan di elektrik itu kan kayak maksudnya di sini. Contohnya ambil dari sini saja kan ini sebelum kayak medan listrik, maksudnya sebelum dikenakan pergeseran lagi, tapi setelah dimasukkan maka akan dia mengalami pergeseran. Itu tuh ada sebenarnya matanya, tapi dia tuh berhimpit. Berhimpit itu kayak jadi satu, ini misalkan muatan positif negatif ya. Kan dalam atom itu pasti ada muatan positif negatif, tapi dia berhimpit. Karena berhimpit, nah sebelum dikenai medan listrik keluar itu dia berhimpit. Nah setelah dikenai medan listrik keluar, nanti positif sama negatifnya itu nanti akan tergabung seperti itu. Oke, satu lagi pertanyaan. Oke, silahkan kelompok. Oke, kelompok 3, ayo silahkan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wastiani Syahman. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Tadi yang kalian jelaskan bahwa bahan elektrik adalah bahan di mana atom-atom atau molekul-molekul penyusunnya dapat mengalami polarisasi. Nah, pertanyaan saya di sini, apa saja wujud penyusun bahan elektrik yang dapat mengalami polarisasi tersebut? Material elektriknya adalah material yang tidak dikenai medan listrik bersifat isolator. Namun jika ada medan listrik yang melewatinya, maka akan terbentuk dipol-dipol listrik. Material elektrik dapat berupa kaca, kertas, plastik ataupun keramik. Wujudnya berupa padat. Ya. Oke, makasih. Oke, tepuk tangan. Oke, silahkan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safi Firman Sudi dan teman di sebelah kanan saya Paudia Sposo
dan teman di sebelah kiri saya ada Asmita Basir. Langsung mempersingkatkan waktu saja, saya persilakan kepada Faudia Siboso untuk menjelaskan materi kami pada pagi hari ini mengenai kapasitor, kapasitas kapasitor, dan tipe kapasitor serta sifat-sifatnya. Kepada saudari Faudia saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Kapasitor adalah suatu nanti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Di mana kapasitansi kapasitor ini adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Fixed dead kapasitor ini adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Oke, sudah selesai waktunya untuk presentasi. Oke, silakan tanya jawab 2 pertanyaan, silakan. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 sama kelompok 1. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya langsung saja. Sini saya ingin bertanya. Tadi kan saudari sempat singgung tentang kapasitor kan, kapasitor dan kapasitator, ya kan? Nah, yang saya ingin tanyakan cara kerja kapasitor itu seperti apa dan cara kerja kapasitator itu seperti apa gitu? Di sini saya ingin bertanya itu bagaimana cara mengetahui kondisi sebuah kapasitor dalam keadaan baik atau rusak. Oke, silakan kelompok 2 dijawab. Sudah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ulan, cara kerja kapasitor. Di mana cara kerja kapasitor ini dia akan bersifat netral. Namun pada saat baterainya terhubung, titik pada ujung kutub negatif akan menolak elektron, sementara itu ujung kutub positif akan menerimanya. Berarti kalau setelah dialiri listrik, itu nanti kapasitor akan menjadi apa? Bermuatan. Jika kapasitor itu baik, maka jarum akan bergerak, berpindah, dan kalau kapasitor itu rusak, maka jarum akan terdiam. Oke, terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok 3, silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya perkenalkan, nama saya Sri Sandra Nurulahi sebagai moderator dan juga pemateri 2, dan di sebelah kanan saya ada Rosdiana sebagai pemateri 1, dan di sebelah kiri saya ada Windy Makian sebagai pemateri 3. Di sini kami akan membahas mengenai kapasitor, pelat sejajar, cara memperbesar kapasitor, dan kapasitor variabel. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materi. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya pembahasan pertama yaitu kapasitor pelat sejajar. Kapasitor pelat sejajar merupakan bentuk kapasitor yang paling sederhana. Kapasitor ini terdiri dari 2 pelat konduktor yang sejajar dan dibesarkan oleh sebuah lapisan isolator. Oke, mungkin bisa digambarkan ya, agar lebih jelas. Ya, teman-teman bisa lihat ini merupakan struktur atau skema dari kapasitor pelat sejajar dengan rumus E sama dengan di mana E merupakan watt medan listrik antara 2 pelat sejajar dan tau merupakan kerapatan muatan listrik dan ini merupakan permitivitas udara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memperbesar kapasitor, yaitu dengan memperbesar luas pelat. Secara teori, dengan memperbesar ukuran pelat sebesar-besarnya, maka kapasitansi dapat dibesar sebesar-besarnya. Namun, jika ukuran pelat diperbesar, maka ukuran kapasitor menjadi sangat besar. Supaya ukuran kapasitornya tidak terlalu besar, maka bisa dilakukan dengan kedua pelat dibatasi dengan lapisan tipis isolator seperti kertas, kemudian keduanya digulung secara bersamaan. Kapasitor variabel adalah kapasitor geser. Posisi plat digeser sehingga menampung pelat yang dirimpit berubah. A0 per D dibagi D sama dengan K epsilon 0 sama dengan kali LP kali PL dibagi D.
pertanyaan dari Hasib Basahila. Caranya kita dapat menentukan keluar kapasitor variabel dengan rumus. Dapat dicari dengan rumus ini. Karena luas permukaan bahan berpori bisa puluhan kali lipat daripada luas permukaan bahannya halus. Luas permukaan berpori memiliki banyak zat adsorben, di mana zat adsorben ini merupakan zat padat yang dapat menyerap partikel dalam suatu proses. Kenapa dia berpori lebih besar? Iya, soalnya kan berpori itu pasti nanti akan menimbulkan kayak cekungan. Kemudian kan ada cekungan, ada enggak, ada cekungan, ada enggak. Nah itu nanti pasti akan mempengaruhi apa ya permukaan yang dikenai, permukaan dielektrik yang dikenai oleh permukaan plat tersebut. Jadi gitu. Iya. Jadi ada yang lebih luas lah ininya gitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4. Ayo silakan maju. Itu rangkaian campuran maaf energi. Langsung saja persilakan kepada pemateri, yaitu saudari Briati Mulyadi. Yang kedua itu saya sendiri Hasib Basahila, dan yang ketiga adalah Safia Irwan. Langsung saja kepada saudari saya persilakan. Baik, saya langsung saja persingkat waktu. Di sini yang pertama yang saya bahas tentang rangkaian seri. Pertama-tama sebelum kita masuk dalam rangkaian seri, kita masuk di definisi rangkaian kapasitor. Secara umum, rangkaian kapasitor dapat dikelompokkan atas dua bagian dasar, yaitu rangkaian seri dan paralel. Rumusnya adalah 1/C sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/Cn, atau bisa disingkat dengan 1/C sama dengan N sigma 1 kurang 1/C1. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu rangkaian susunan paralel. Tadi mas sudah dijelaskan oleh saudari Mulyawati tentang rangkaian ini kan rangkaian seri. Saya lanjutkan sini adalah rangkaian paralel. C sama yang C kedua, yaitu sama besar dengan B. Yang berikut rangkaian energi. Rangkaian energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kapasitor yang bermuatan dapat memberikan arus listrik komponen-komponen lain dalam rangkaian. P sama dengan I/C. Waktunya sudah habis. Silahkan, ayo siapa yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya. Nama? Perkenalkan, nama saya Siti Buaya dari kelompok 5. Oke. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nala Muhammad. Di sini saya akan memberikan pertanyaan di kelompok 4. Ini pertanyaan saya, yaitu apakah kapasitor dapat membangkitkan reaktif sesuatu rangkaian? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindy. Apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kapasitas? Dalam rangkaian seri, arus bermassa mengalir melalui sebuah komponen rangkaian. Sedangkan dalam rangkaian paralel, jumlah arus yang berbeda mengalir melalui setiap cabang rangkaian paralel, yaitu di mana gambar ini berbeda antara gambar satu sama gambar kedua ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Amara, yaitu sifat dasar sebuah kapasitor adalah dapat menyimpan muatan listrik, dan kapasitor juga mempunyai sifat tidak dapat diarus arus listrik. Itu saja dari saya. Oke, bagaimana? Sudah? Oke, bisa diterima. Oke, tepuk tangan bagi kelompok. Oke, baik. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami
kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang jenis kapasitor dan cara kerjanya. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan tentang jenis kapasitor dan cara kerjanya. Terima kasih. Langsung saja untuk jenis kapasitor dan cara kerjanya di sini yang pertama telepon seluler, di mana cara kerjanya bekerja dengan mengirimkan gelombang suara melalui arus listrik dalam jaringan telepon sehingga kita bisa berkomunikasi dengan pengguna telepon lainnya. Dan alat yang digunakan agar telepon dapat terdengar disebut speaker atau pengeras suara. Di kapasitor di sini saya ingin menjelaskan tentang kapasitor keyboard yaitu yang terdapat di dalam komputer. Cara kerjanya yaitu jika tombol huruf ditekan, rangkaian tersebut akan menyalurkan alur listrik ke sistem pengolahan internal keyboard. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang lampu neon. Di sini lampu neon bekerja dengan cara menggunakan kekuatan listrik untuk mengaktifkan fosfor di dalam tabungnya. Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Model Mulyadi. Oke. Jadi langsung saja tentang penggunaan lampu. Jadi saya menanyakan tadi ada. Silakan. Pertanyaan dari Mulyawati Mulyadi. Jawabannya karena apa? Kalau menurut saya itu jawabannya karena ketika keyboard itu ditekan seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika keyboard itu ditekan rangkaian dari keyboard itu yang ditekan itu akan mengeluarkan arus listrik atau disebut dengan konduktor gitu. Terima kasih. Silakan bertanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi lanjut pembahasan. Jadi yang pertama tadi kita membahas mengenai bahan di elektrik. Apa sih bahan di elektrik itu? Bisa dilihat di slide. Nah, jadi seperti ini. Jadi kapasitor apa? Kapasitor itu ya alat elektronik yang menyimpan muatan. Ya, berarti nanti caranya gimana? Jadi mencarikan V total ini, V-nya ini sama dengan apa? V1 tambah V2 ditambah V3. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ayo silahkan disimpulkan materi yang kalian dapat hari ini itu apa? Ayo bisa disimpulkan? Oke, ayo silahkan mulai. Jadi teman-teman, saya ingin menyimpulkan materi yang telah dibahas pada hari ini, yaitu tentang kapasitor. Jadi yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa kapasitor adalah suatu komponen listrik yang dimana suatu komponen itu bisa menyimpan muatan listrik gitu. Ini yang tanda garis satu yang besar atau yang kecil itu adalah baterainya gitu. Oke, gimana? Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi selanjutnya ini adalah contoh soalnya ya. Sebuah kapasitor 200 mikrofarad. Dia sama dengan atau 500 milivolt. Oke. Jadi karena tadi sudah disimpulkan oleh Bulan, untuk latihan soalnya nanti akan Ibu kasih di Vicky atau di virtual class-nya. Untuk absennya nanti silahkan absen di virtual class-nya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kerjasama